Untuk kita semua dan juga jemaat Tuhan yang berada di rumah, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, kita diawali dalam persekutuan ibadah kita pagi hari ini. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 13 ayat 1. Kita berdoa. Kami patut bersukacita dan menyanyikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami, karena Engkau Bapa di surga yang menuntun kami, menjagai kami, melewati malam yang gelap, menerima hari yang baru di pagi hari ini. Baharuilah hati dan pikiran kami lewat firman-Mu yang akan menyapa kami. Tuntun kami lewat Roh Kudus yang daripada-Mu untuk kami dapat memahaminya, terlebih untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus yang menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu firman Tuhan yang dituliskan dalam almanak kita, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 27. Yohanes dulu ayat 27. Sonon maidok disi. Dunginin nasi Yohanes mengalusa dikaruniakan kepadanya dari surga. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, suatu saat pada musim dingin, seorang anak gadis melihat suatu pemandangan yang sungguh indah di tepi suatu pantai yang dibaluti dengan salju. Dia mau mengabadikan objek yang sangat indah itu dan mengambil ponselnya dari kantongnya. Dia mau memfoto atau memotret objek tersebut. Pada saat dia mau memoto pandangan tersebut, ternyata kacamatanya kena salju, sehingga dia tidak bisa leluasa untuk mengambil foto tersebut. Dan mau tidak mau dia mengarahkan, tanpa dia melihat oleh mata sendiri, dia mengarahkan kamera ponselnya ke arah objek tersebut dan mengambil beberapa foto dari sudut pandang yang berbeda. Setelah dia mengambil foto tersebut, dia membuka HP-nya, melihat foto-fotonya. Dia tiba-tiba tertawa. Hah? Kok diriku? Kok aku? Itulah yang disebut. Ternyata
diperhatikan, sudah teratur atau menjadi foto selfie. Tanpa disadari kameranya itu foto selfie ternyata. Sehingga dirinya lah yang kelihatan. Bukan objek yang dia akui begitu indah. Aku. Kok diriku, itulah yang dia sebut. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan foto-foto dirinya, atau mungkin diriku, aku sendiri, menyadarkan kesalahan yang sama yang sering mungkin saya alami. Kesalahan yang sama yang sering mungkin banyak orang alami. Selalu fokus kepada diriku, aku dan aku. Tidak disadari masih ada lagi yang luar biasa yang Tuhan persiapkan, yang harus kita fokus kepadanya. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita mengenal Yohanes Pembaptis. Dari sejarah Alkitab kita mengenal Yohanes Pembaptis adalah sosok atau tokoh yang begitu sederhana, rendah hati, orang yang berani menyatakan yang benar. Dengan khotbah Yohanes Pembaptis, dia sangat luar biasa menyuarakan. Pada saat dia menyatakan pelayanannya, panggilan yang diterima oleh Yohanes Pembaptis bukan sama dengan panggilan yang lain. Tapi dia dipanggil secara khusus, sangat berbeda. Dia juga dijuluki hanya sebagai suara yang berseru-seru, menjadi pendahulu daripada Yesus Kristus. Dan dia menyatakan dalam pelayanannya penuh dengan kesederhanaan. Dia mau mempersiapkan bangsa Israel untuk membuka hati atau membuka jalan supaya bangsa Israel termasuk kita membuka hati menerima Yesus. Itulah pokok pemberitaan daripada Yohanes Pembaptis. Begitu luar biasa pengenalan Yohanes Pembaptis akan Yesus yang dia saksikan. Dia mengatakan untuk membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak. Dan dia mengatakan bahwa dia yang akan datang nantinya akan menjadi besar dan saya sendiri akan semakin kecil. Dari jawaban Yohanes pada saat ini, saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan, dak terbuat jolma manang aha anggoso di lehon tu ibana sian banua kijang. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi darinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kenapa ini menjadi jawaban daripada Yohanes? Kalau kita membaca sebelum ayat ini, saudaraku, murid-murid Yohanes melihat apa yang terjadi pada saat itu. Yesus yang diberitakan Yohanes, Yesus yang disaksikan Yohanes justru melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, membaptis, menyembuhkan penyakit, membuat mujizat-mujizat. Para murid-murid Yohanes mencoba membandingkan antara Yesus dengan Yohanes. Dan murid-murid Yohanes melihat justru tadinya pengikut daripada Yohanes, justru sekarang sudah menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus. Jawaban daripada Yohanes di sini, saudaraku, adalah jawaban yang sangat luar biasa. Tidak perlu untuk membanding-bandingkan, karena memang itulah. Yohanes sangat bersuka cita pada saat orang banyak memfokuskan pandangannya kepada Yesus.
Karena cita awal daripada Yohanes Pembaptis pun itulah, supaya lebih banyak orang percaya, melihat kebenaran daripada firman Tuhan sebagaimana apa yang dia beritakan tentang Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudara pun atau kalian pun sudah mendengar apa yang saya beritakan. Kalian pun sudah menyaksikan apa yang saya beritakan. Itulah Yohanes katakan kepada murid-muridnya. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, kerendahan hati daripada Yohanes Pembaptis menjadi teladan yang sangat luar biasa bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Bagi setiap orang percaya menjadi mitra kerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Baik itu partohonan, baik itu non-partohonan. Tapi setiap orang percaya yang menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya terpanggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepadamu, talenta apapun yang Tuhan berikan kepadamu, tidak ada yang berhak mengambil itu selama itu daripada Tuhan. Lakukanlah dengan tulus hati. Lakukanlah dengan rendah hati. Bersukacitalah kalau memang sebanyak orang atau semakin banyak orang percaya kepada Yesus dengan pemberitaan kita, dengan tingkah laku kita, dengan pelayanan kita. Jangan coba-coba mengambil sedikit pun kemuliaan Tuhan dari pelayanan kita. Ada banyak berbeda-beda talenta yang kita boleh terima daripada Tuhan. Kalaupun orang memperbandingkan kamu dengan orang lain, jangan kecut. Jangan tawar hati. Tetapi selama kita melakukannya sesuai dengan panggilan Tuhan, dan selama Tuhan yang kita permuliakan, selama kita ajak jemaat, umat untuk berfokus hanya kepada Yesus menjadi kebenaran di tengah-tengah dunia ini, kita tidak perlu takut. Karena itulah yang harus kita besarkan. Tetapi bersukacitalah kalau semakin banyak orang percaya kepada Yesus pada saat kita melakukan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat Tuhan lewat firman-Mu yang menyapa kami. Keteladanan daripada Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya menunjukkan kerendahan hati. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba-Mu yang Tuhan panggil secara khusus menjadi suara yang berseru-seru untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan yang datang ke dunia ini, supaya umat di dunia ini mengalihkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis hanyalah sebagai alat. Kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang percaya kepada Tuhan, hanya sebagai alat, mitra kerja Tuhan untuk membawa jemaat Tuhan semakin mengenal Tuhan, membawa jemaat-Mu semakin mengimani Kristus sebagai juru selamat kami. Kami bukan mencari popularitas, tetapi kami hanya dengan rendah hati, hati yang tulus untuk memberitakan firman-Mu. Kalaupun kami menghadapi berbagai rintangan pada saat kami diperbandingkan satu dengan yang lain, sepanjang kami melayankan pelayanan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami sesuai dengan panggilan Tuhan, kami tidak perlu takut. Tuhanlah yang selalu kami permuliakan. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang mereka rasakan, kami tidak tahu apa yang mereka alami Tuhan, namun kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama mereka. Tuhan hadir melawat mereka, memberikan penghiburan bagi mereka yang menderita.
memberikan kesembuhan bagi mereka yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Berikan sukacita selalu yang daripada Tuhan. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, keluarga kami, hanya ke tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menjagai kami. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dihita sian buku Eden nomor 417 ayat sada. Situ Tuhan Tuhan, namai kaku pun aku Raden nang diho Tuhan, si halas sodon untukku berlindung di tangan Tuhanmu, pasai untuk sasudi. Mahita di bagasan tangyang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malamoni roham di Banua Tongon song na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapare, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangucunan, palua mahami sian pangagu, aihorna puna harajaon, dohot hagugun, rodi hasangapon saliling-lilingna. Amin asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran itu di purbadia mamangaramuti hitaun saluhutna. Amin. Hora semadi kita salutna.